adik-adik, selamat datang di ibadah Victory Kids Indonesia. Wah adik-adik, kakak sangat senang sekali ya kalau pagi ini kita mau sama-sama lagi beribadah untuk Tuhan. Kakak percaya setiap kita yang beribadah lewat online dan onsite pada pagi hari ini sangat-sangat antusias ya adik-adik ya. Semangat sukacita di dalam Tuhan. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau memberkati kami, Engkau menolong setiap kami sehingga kami boleh beribadah kembali Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga nanti kami mengakhirinya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memuji Tuhan.
semua, kakak percaya bahwa pada pagi hari ini adik-adik sangat diberkati lewat puji-pujian yang kita dengarkan sama-sama pada pagi hari ini. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik sudah sangat penasaran banget ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh kami mengerti dan berbuah dalam hati kami, dan boleh menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik pagi hari ini. Bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Kakak percaya semuanya keadaannya pastinya baik-baik saja dan bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu memberkati setiap hidup kita semuanya pagi hari ini. Nah, minggu lalu kita sama-sama belajar nih tentang firman Tuhan bahwa sukacita itu berasal dari Tuhan Yesus. Jadi apakah sudah adik-adik praktekkan sepanjang minggu ini? Kita mau belajar ya, dalam keadaan apapun kita, bukan karena kita memiliki barang banyak atau uang banyak kita bersuka cita, tetapi setiap hari dalam apapun keadaan kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kakak ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang awas ditipu iblis. Wah, hati-hati, awas kita ditipu iblis. Yuk kita baca dulu ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wah, ayat ini firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita cek nih benar-benar apakah kita sudah sadar dan berjaga-jaga. Nah, adik-adik tahu nggak sih bahwa iblis itu bisa menipu kita itu banyak berbagai cara adik-adik. Bisa dalam ketika kita lalai, kita keasikan bermain-main nih, lupa apa? Lupa pulang ke rumah atau lupa mandi, udah dipanggil mama papa, ayo mandi, udah jam berapa ini, udah pukul berapa ini. Tapi kita asik bermain bersama dengan teman-teman kita nih. Harus hati-hati adik-adik, yuk kita sadar nih apakah kita sedang ditipu oleh iblis. Yang kedua, lewat games, lewat gadget kita bisa ditipu oleh iblis. Wah, keasikan main game, seru-seruan sama teman online kita juga lupa makan, lupa mandi. Nih, ayo hati-hati adik-adik. Sudah sadar belum bahwa kita sedang ditipu oleh iblis? Yang selanjutnya, berbohong. Mungkin adik-adik katakan, Kak, bohong sedikit nggak apa-apa lah. No, tidak adik-adik. Bohong besar, kecil, maupun sebesar apapun itu tetap berbohong, tetap dosa. Nah, ini juga kita sedang ditipu oleh iblis. Selanjutnya lagi, kita suka apa? Suka mencuri, suka mengambil barang orang lain, atau suka mengambil uang papa mama kita. Nih juga harus hati-hati nih, udah kita ditipu oleh iblis. Yuk kita berjaga-jaga dan kita harus sadar ini tipuan iblis nih bagi kita adik-adik. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah ditipu oleh siapa? Oleh iblis, oleh setan. Nih, yuk kita perhatikan bagaimana caranya kita bisa lawan tipu daya iblis. Yuk kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia. Siapa yang kita lawan adik-adik? Iya, kita lawan iblis dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung
penderitaan yang sama. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita melawan iblis adik-adik? Iya, kita lawan iblisnya, bukan kita biarkan adik-adik. Udah sedikit kan kak, kan nggak tahu mama papa, udah sedikit berbohong kan nggak tahu siapa-siapa. Guru-guru sekolah minggunya juga nggak tahu kok, kan nggak ada yang lihat. Hati-hati adik-adik, Tuhan Yesus melihat dari atas apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap harinya adik-adik. Jadi lawan iblis ya, jangan dibiarkan. Nah yang selanjutnya, yang kedua, poin yang kedua, bagaimana caranya kita melawan iblis adik-adik supaya kita tidak ditipu, tidak tertipu oleh godaan si iblis. Yuk kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada iblis, tetapi kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Wow, keren banget ya ayat ini. Firman Tuhan katakan kita harus tunduk pada siapa? Pada Allah, bukan kepada iblis. Jadi yang pertama apa tadi? Kita lawan iblis. Yang kedua, kita tunduk pada Allah. Jadi adik-adik, kita pagi hari ini sama-sama belajar. Mungkin ada di antara kita, mungkin ada teman kita nih yang mengajak kita untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Kita bisa tolak adik-adik, kita bisa sampaikan bahwa itu tidak baik. Kita bisa sampaikan pesan ini, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, kita itu tidak boleh berbuat yang tidak baik. Kita harus melakukan yang baik, ya kan? Kita sudah tahu apa bedanya yang baik, yang tidak baik adik-adik. Sampaikan kepada temannya, atau kita bisa saja menghindar kepada teman kita yang jahat pada kita, yang selalu setiap hari melakukan kejahatan, ya kan? Yuk kita baca, orang yang tunduk, yang taat pada perintah Tuhan, dia bisa melawan iblis, dia bisa menghancurkan iblis. Karena firman Tuhan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita bisa melawan tipu daya iblis itu dengan apa? Kita melakukan tunduk pada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ketika kita melakukan setiap hari firman Tuhan, nah pola pikir kita, pikiran kita, hati kita akan semakin hari diperbarui. Bagaimana caranya? Iya, kita ikut merenungkan firman Tuhan. Nih mungkin teman-teman sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu bahwa di gereja kita mengadakan yang namanya V-Club. Nah, di situ diadakan V-Club itu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang bagi adik-adik yang sudah join, taat dan terus semangat merenungkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang belum join, ikutan deh. Ini sangat seru banget, sangat sama-sama kita sangat diberkati. Adik-adik harus tahu bahwa kita berasal dari Allah. Maka ketika kita tahu kita berasal dari Allah, kita bisa mengalahkan tipu daya iblis. Kita bisa menghancurkan tipu daya iblis. Jadi ingat bahwa kita berasal dari Allah, bukan berasal dari iblis. Ketika kita berasal dari Allah, kita bisa mengalahkan siasat tipu daya iblis. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya adik-adik semuanya, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya bahwa semua adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan sangat-sangat diberkati ya adik-adik ya.
Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kami percaya Engkau memberkatinya bagi setiap kami yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, nggak terasa ya adik-adik, kita sudah di penghujung acara ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah memberi persembahan. Berkati kami mau belajar untuk taat, untuk tunduk pada perintah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Berkati juga kedua orang tua kami, berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Kami percaya Tuhan Yesus buat berhasil setiap apa yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami. Berkati juga guru-guru Victory Kids kami ya Tuhan, yang mengajari kami, yang membimbing kami, yang mendidik kami untuk Tuhan Yesus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.